keadaan Jawa Barat. Gunung-gunung dirusak, tanah-tanah digusur dengan alibi untuk pembangunan. Dulu, waktu zaman gubernur yang sudah-sudah, tidak seperti ini. Siapa di balik Hibis ini? Karena kan lu nggak mungkin orang biasa tiba-tiba bisa investasi sebanyak itu, dapat izin seluas ituan. Ibu Subadriah tidak sedang mabuk taramodol, akan tetapi ucapannya ini, sandiwaranya ini sambil berlinang air mata buaya, seolah-olah mabuk taramodol. Mengapa saya bilang Ibu Subadriah itu seperti orang yang mabuk taramodol? Karena dia bilang katanya gubernur sebelumnya tidak ada yang merusak hutan. Itu dengan Hibis puncak gimana, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah dimanapun kita berada. Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan juga dijauhkan daripada orang-orang yang jahat. Ibu Subadriah tidak sedang mabuk taramodol, akan tetapi ucapannya ini lebih parah dari orang yang sedang mabuk, Baraya. Kenapa? Dia mengatakan bahwasanya katanya gubernur-gubernur sebelumnya tidak merusak hutan, tidak merusak gunung. Lalu bagaimana, Bu, dengan Hibis? Tanah-tanah digusur dengan alibi untuk pembangunan. Dulu, waktu zaman gubernur yang sudah-sudah, tidak seperti ini. Ibu menyatakan seperti itu karena hanya melihat Galuga saja. Itu pun sudah jelas alasannya diterangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini kita mendapat laporan tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang dikelola oleh PT Danantara. Betul nggak, Pak? Yes. Istilahnya PISA. Iya, Pak. Nah, daerah yang salah satu yang dibangun di Jawa Barat dari 5 daerah adalah Kabupaten Bogor. Tempatnya di gunung apa? Tanahnya? Di daerah Galuga. Galuga. Bapak sudah cut and fill? Iya, Pak. Sudah, berarti sudah bikin pematangan lahan. Proses. Nah, ini Bu, nggak apa-apa Pak, kita senyum aja. Jadi, yang penebangan pohon di Galuga itu bukan ditebang oleh gubernur. Nih, yang nebangnya nih, karena mau bangun pembangkit listrik tenaga sampah, ya Pak ya? Yang nanti bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Bogor, agar buang sampahnya tidak ke sungai lagi. Nanti menjadi tenaga listrik, sampahnya terkelola. Bu, nanti jangan ngambek lagi sama saya ya, sama dia ngambeknya nih. Segera ya. Selesai kapan rencana pembangkit listrik tenaga sampahnya? 2028. 2028 selesai. Kita pastikan ada penanaman pohon baru. Iya, dan pohonnya nanti ditanam lagi yang lebih hijau lagi. Hatur nuhun. Ibu tidak melihat bagaimana puncak Di balik Hibis ini, karena kan lu nggak mungkin orang biasa tiba-tiba bisa investasi sebanyak itu, dapat izin seluas ituan. Seluas itu dan berbagai masalah timbul kan, ada persoalan lah kira-kira, ada pelanggaran kira-kira. Nah, setelah gua cek di akta usaha, pengembang Hibis itu PT Jaswista Lestari Jaya. PT Jaswista Lestari Jaya ini memang anak usaha BUMD Pemprov Jabar. Ya, sahamnya salah satunya adalah Pemprov Jabar. Dan pemilik lainnya adalah Bajo Tibra Juara. Nah, buat cek lagi dong akta usaha Bajo Tibra Juara ini siapa? Pemiliknya adalah Bajro Resort Asia. Ada Siapa PT itu? lagi nih. Terus gua cek lagi nih, siapa ini pemilik Bajo Resort Asia ini? Ternyata pemiliknya adalah Reja Ahmed Nur Cahya. Siapa dia? Yang ternyata ketika gua cek Google dan muncul di LinkedIn, dia itu adalah salah satu senior desainer di Urbane Indonesia. Urban itu kalau nggak salah perusahaan arsitek milik Rika ya, Ridwan Kamil ya. Didirikan oleh Ridwan Kamil. Nah kan sampai sekarang masyarakat masih bertanya-tanya siapa di balik pembangunan Hibis di kawasan Puncak Bogor. Nah dengan jawaban tersebut mungkin sedikit bisa mengatasi rasa penasaran masyarakat Indonesia, di mana yang membangun ini adalah BUMD Jawa Barat, yang mana pendirinya adalah Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah kalau menurut kalian apakah Ridwan Kamil ini ada sesuatu bermain dalam pembangunan Hibis ini? Ya kalau menurut saya belum ada bukti Ridwan Kamil ini ikut bermain
apa tidak, tetapi sudah ada jembatan karena perusahaan tersebut pendirinya yaitu Ridwan Kamil. Nah, kalau menurut kalian, apakah Ridwan Kamil terlibat atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana Sukabumi? 90% warga desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi menjadi penambang emas ilegal. Mereka menggali halaman rumahnya sendiri demi mendapatkan logam mulia itu. Pertambangan liar tersebut tidak berizin sehingga eksplorasinya dapat memicu kerusakan lingkungan. Bagaimana daerah-daerah Jawa Barat lainnya? Ya, sebelum Kang Deddy menjabat sebagai gubernur, ya di sana sudah ada fakta dan datanya bagaimana gunung dirusak, ya Hibis dijadikan tempat pariwisata. Nah, ini kan bukan pada zaman Kang Deddy Mulyadi. Justru kehadiran Kang Deddy Mulyadi menyelamatkan tanah puncak, tanah Bogor. Keluar cair tuh. Lu cicing di pangcalikan, ngajeng-jeng di depan jukan. Aku di kelak, ulang di mana kasal nah. Mugi rahayu sana. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karna. Gede tangkalna. Komplok dauna. Lebat buahna. Panjang umurna. Panjang umur nu melakna. Panjang umur nu dipelakna. Manfaat hasilna. Amin. Jamal. Istimewa. Hidup Bapak Aing. Jawer. Udah di briefing dulu, Pak. Baik, Tana. Jadi yakin kan. Oke, beres, Bos. Mau mulang melak mau beri duit. Gitu nya. Exhibit sadayana bisa berarti, Pak. Tapi semenjak dipimpin oleh Gubernur Deddy Mulyadi, gunung-gunung banyak dirusak, pepohonan banyak ditebang, dan tanah-tanah banyak digusur. Kenapa saya sampai ngomong gubernur itu, gubernur Jawa Barat paling biadab? Ibu, jangan terus mencari pembenaran atas kesalahan yang sudah Ibu lakukan. Sudah jelas-jelas Ibu menyatakan Kang Deddy Mulyadi biadab, itu adalah perbuatan yang salah. Akui saja, jujur ke dalam diri sendiri bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tidak sesuai dengan fakta dan data yang Ibu sampaikan. Kang Deddy Mulyadi tidak meminta Ibu meminta maaf pun, Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan. Saya yakin ya, Baraya yakin pasti Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan. Akan tetapi ingat Bu, meskipun Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan, apakah Ibu tidak merasa bersalah? Ya, masih tetap mencari pembenaran hingga sampai sekarang masih kekeh menuduh bahwa Kang Deddy Mulyadi itu gubernur paling biadab. Na'udzubillah min zalik, astagfirullahalazim. Harusnya jangan seperti itu ya, kalau salah akui saja salah. Sebab sudah banyak fakta dan bukti bahwa sebelum Kang Deddy Mulyadi pun yang namanya pembangunan, apalagi di daerah pegunungan, itu pasti merusak hutan. Karena dia tidak pernah peduli terhadap masyarakat kecil yang banyak sekali tanah yang digusur. Dulu katanya diklaim tanah pemerintah, tapi oleh gubernur yang dulu-dulu tidak pernah dipermasalahkan. Saya sedih untuk mewakilkan yang di video saya untuk anak-anak yang untuk bermain. Tempatnya sudah tidak ada. Tetaplah kalian berjuang. Jangan sekali-kali ada kata-kata, Kang Deddy, tolong, Kang Deddy, bantu. Sebenarnya kalian tidak bisa ngomong pun. Itu kewajiban gubernur kita yang harus membantu. Gak usah kalian manggil-manggil Kang Deddy
Mulyadi, Kang Dedi, kalian tidak viral, tidak akan dia respon. Dia sibuk dengan konten. Dia tidak pernah benar-benar peduli terhadap masyarakatnya. Teriris hati saya. Banyak sekali, bukan ini aja. Apakah ada yang direspon? Tidak ada. Saya pun memperjuangkan Gunung Galuga. Saya sudah pasrah, kita tinggal balikan lagi oleh Allah. Saya sendiri sebagai warga Jabar yang peduli tentang lingkungan ini, kenyataannya dirasakan pahit oleh saya. Ternyata kalah dengan penjabat yang rakus. Dulu Deddy Mulyadi ini pernah jadi anggota DPRI tentang di Komisi 4 tentang lingkungan hidup ini. Dulu dia bicara lantang sekali. Gunung itu harus dilestarikan.